Semangat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Islamic Paradigma Thorik dengan NIM 23010100290 dari kelas SI 403 Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari jurnal yang saya kaji mengenai proses ATL dalam proses bisnis intelijen di perusahaan properti. Jurnal yang saya pelajari berjudul Implementation of Data Warehouse and Star Schema for Optimizing Property Business Decision Making yang dipublikasikan dalam JITEC Jurnal Teknologi Terapan pada volume 8 nomor 2 di bulan April 2024. Jurnal ini ditulis oleh Wilson Wijaya dan kawan-kawan. Jurnal ini dilatar belakangi oleh proses pengambilan keputusan dalam industri properti yang memerlukan data yang komprehensif tentang berbagai faktor termasuk harga pasar, lokasi properti, demografi, dan tren pasar. Akan tetapi, data tersebut seringkali tersebar di berbagai sumber dan format yang berbeda, sehingga menyulitkan untuk dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh. Dari hal tersebut, dibutuhkan data warehouse untuk dapat diintegrasikan dari berbagai sumber dan skema bintang untuk membantu dalam mengurangi kompleksitas struktur data dan meningkatkan kinerja analisis yang lebih efektif. Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, dapat kita identifikasikan permasalahan umum dalam jurnal bahwa PT Wika Realty menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Salah satunya yaitu data yang diperlukan berasal dari berbagai sumber yang seringkali dalam format yang berbeda-beda sehingga diintegrasikan data tersebut menjadi suatu kesatuan dapat dianalisis merupakan tugas yang kompleks. Selain permasalahan umum, terdapat juga 9 permasalahan khusus yang diulas dalam jurnal ini, yaitu pertama, pemilihan lokasi yang strategis. Dalam hal ini, PT Wika Realty kesulitan dalam menentukan harga lokasi strategis untuk pengembangan properti karena data lokasi yang diperlukan seringkali tidak tersedia atau sulit diakses. Kemudian yang kedua, perbandingan harga rumah. Dalam hal ini, terdapat tantangan dalam membandingkan harga rumah dan harga pasar karena data harga rumah yang tersebar dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk menentukan analisis yang komprehensif. Yang ketiga, keterbatasan dalam alat ITL. Penggunaan Pentaho Data Integration atau PDI dalam proses ITL menghadapi keterbatasan dalam menangani volume data yang sangat besar dan transformasi data yang kompleks. Yang keempat, terkait desain skema bintang. Dalam membuat skema bintang yang optimal, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang data yang dianalisis dan penggunaannya. Kesalahan dalam desain dapat mengakibatkan kinerja query yang lambat atau hasil analisis yang tidak akurat. Yang kelima, keterbatasan visualisasi. Dalam jurnal ini, penggunaan Mondrian sebagai OLAP untuk visualisasi data memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas, dalam kemampuan untuk menampilkan data dengan cara yang paling informatif dan intuitif sebagai pengguna bisnis. Yang keenam, dari segi kualitas dan konsistensi data yang tidak konsisten atau tidak lengkap dapat mengurangi keakuratan analisis, sehingga di sini tantangannya adalah pada proses pembersihan data harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam data warehouse berkualitas tinggi. Kemudian yang ketujuh, pengelolaan metadata. Mengelola metadata secara efektif adalah tantangan yang besar, karena diperlukan untuk memahami sumber dan transformasi data, serta memastikan interpretasi hasil dari analisis yang benar. Permasalahan khusus selanjutnya adalah adaptasi dengan pengguna. Pengguna akhir mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem baru dan memahami cara terbaik untuk memanfaatkan data warehouse dan alat analisis yang disediakan. Yang terakhir, keamanan data. Melindungi data sensitif selama proses ITL dan dalam data warehouse adalah masalah yang terpenting, terutama dalam proses bisnis properti yang sering berurusan dengan informasi pribadi dan data finansial pelanggan.
Implementasi data warehouse dengan skema bintang dalam jurnal ini bertujuan untuk menyediakan platform analisis data yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan di PT Wijaya Karya Realty. Kemudian, capaian apa yang diharapkan dari jurnal ini? Dari jurnal yang saya baca ini, dapat disimpulkan bahwa capaian yang penulis jurnal tersebut harapkan dari dibuatnya jurnal ini adalah tercapainya 1. Integritas data yang lebih baik sehingga perusahaan untuk memiliki pandangan yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap data yang dimilikinya. Kemudian, meningkatkan kualitas data yang berdampak pada keakuratan analisis dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, optimalisasi kinerja query untuk volume data yang besar dan kompleks agar menghasilkan analisis dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi data yang informatif sehingga pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data. Dengan mencapai tujuan dan capaian ini, PT Wijaya Karya Realty diharapkan dapat memanfaatkan teknologi data warehouse dan skema bintang untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meraih keunggulan yang kompetitif di pasar properti. Berikut ini adalah diagram state of the art yang menggambarkan metode existing dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya Realty. Dalam platform analisis data and decision making PT Wika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu terkait sumber data dan pengolahan data, terkait analisis data, metadata, dan keamanan data. Yang pertama yaitu terkait sumber data. Pengumpulan data dari berbagai sumber, format, dan struktur seperti IRP, CRM, file, flat, dan API eksternal. Di sini proses ITL menggunakan Pentaho Data Integration yang mencakup pembersihan data dan normalisasi, serta transformasi data dan agregasi data. Kemudian, atas data yang diproses dimuat ke dalam data warehouse yang dirancang dengan skema bintang yang terdiri dari tabel fakta di tengah, kemudian tabel dimensi yang mengelilinginya. Tabel fakta di sini berisi data numerik yang dapat diukur, sedangkan tabel dimensi berisi atribut deskriptif. Kemudian kedua, melakukan analisis data dengan menggunakan Mondrian, yaitu sejenis Online Analytical Processing atau OLAP yang memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data secara multidimensi seperti drill down dan roll up untuk melakukan analisis data. Lalu, data yang telah dianalisis menggunakan OLAP disajikan melalui alat visualisasi data seperti dashboard dan laporan untuk membantu pengguna memahami dan menganalisis data secara intuitif dan informatif. Yang ketiga, pengelolaan metadata, yaitu untuk memastikan definisi data, transformasi, dan hubungan antar data dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar oleh pengguna. Dan yang terakhir, yaitu terkait keamanan data yang diterapkan untuk melindungi data sensitif selama proses ITL dan data dalam data warehouse. Dalam pengamanan data ini mencakup enkripsi data, kontrol akses, dan audit trail. Metode yang diusulkan dalam jurnal ini menawarkan solusi menyeluruh untuk masalah integrasi, pengolahan, dan analisis data di PT Wika Realty. Metode sebagaimana dijelaskan pada state of the art di atas, tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas data, tapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Algoritma ini dimulai dari pengambilan data dari berbagai sumber seperti IRP, CRM, file, flat, dan API. Kemudian dilanjutkan dengan proses ITL menggunakan Pentaho Data Integration yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama, ekstrak atau mengambil data dari berbagai sumber, kemudian transform, yaitu melakukan pembersihan, normalisasi, transformasi, dan agregasi data. Kemudian yang terakhir yaitu load,
memuat data yang telah diproses ke dalam data warehouse. Penyimpanan data dalam data warehouse menggunakan skema bintang dengan tabel fakta atau tabel dimensi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan Mondrian OLAP yang merupakan proses analisis data multidimensi. Hasil dari analisis data yang telah didapatkan dituangkan dalam visualisasi data yang menyajikan analisis dalam bentuk dashboard dan laporan yang informatif. Selain proses pengumpulan dan analisis data, tidak kalah penting juga proses tata kelola metadata yang berfungsi untuk memastikan definisi data dan transformasi yang dilakukan dapat dipahami dengan benar oleh pengguna. Dan langkah terakhir yang perlu dilaksanakan dalam proses pembuatan aplikasi bisnis intelijen untuk perusahaan properti ini adalah memastikan keamanan data dengan menginskripsi, melakukan kontrol akses, dan audit trail untuk melindungi data yang sensitif. Dari hasil simulasi pada proses ITL dapat dijelaskan bahwa setiap proses ITL tersebut melibatkan langkah-langkah utama, yaitu ekstraksi data dari sumber, pengurutan data, seleksi nilai-nilai tertentu, transformasi data ke format yang diinginkan, dan menyimpan hasil akhir di tabel atau file output. Dalam simulasi ini, proses ITL berjalan secara berurutan dari tabel properti hingga tabel kotak. Untuk setiap langkah menggabungkan hasil transformasi dari langkah sebelumnya dan berguna untuk membentuk data yang lebih komprehensif dan ready to use. Pada slide ini masih membahas hasil simulasi pada tahapan proses ITL yang menunjukkan bagaimana data dari kedua tabel ini dapat digunakan untuk berbagai analisis. Misalnya, kita bisa menggabungkan data dari tabel MS Property dengan data dari tabel MS Lokasi untuk menentukan lokasi dari setiap properti atau menggunakan informasi harga dari tabel MS Property untuk analisis harga berdasarkan lokasi. Data yang lengkap dan terstruktur dengan baik akan mempermudah proses ITL dan analisis data lebih lanjut. Masih dalam pembahasan proses ITL, gambar tersebut menunjukkan sebuah skema database star skema yang sering digunakan dalam data warehousing untuk optimalisasi query analysis. Dengan struktur seperti ini, data dapat digunakan untuk melakukan berbagai analisis gabungan berdasarkan dimensi yang tersedia, seperti analisis harga rumah berdasarkan lokasi dan demografi. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif dan mendetail tentang data yang tersedia. Nah, dari gambar di sini dapat ditunjukkan bahwa proses bagaimana data dari berbagai tabel dimensi digabungkan berdasarkan ID tertentu menggunakan lookup, lalu dipilih kolom-kolom yang relevan untuk membentuk tabel fakta yang berisi informasi lengkap tentang lokasi, properti, demografi, dan harga pasaran. Grafik ini memberikan gambaran yang menunjukkan hasil analisis dari Mondrian Workbench yang memvisualisasikan data jumlah penduduk di berbagai lokasi. Penggunaan Mondrian Workbench pada proses OLAP ini berguna untuk analisis lebih lanjut seperti menentukan lokasi dan populasi tertinggi atau terendah, mengidentifikasi tren atau pola dalam data demografi, atau membuat keputusan berbasis data untuk perencanaan dan pengembangan lebih lanjut. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang perbedaan harga rumah PT Wika Realty dan harga pasaran pada kategori lokasi. Analisis ini dapat berguna untuk berbagai tujuan seperti tujuan analisis pasar properti dengan cara menentukan area dengan disparitas harga terbesar antara harga PT Wika dengan harga di pasaran, atau untuk tujuan investasi properti dengan cara mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan menawarkan peluang investasi lebih baik berdasarkan perbandingan harga, atau untuk tujuan perencanaan dan pengembangan. Dalam hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih informasional terkait pembangunan atau pembelian properti. Dari implementasi data warehouse dengan star schema sebagaimana telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa aplikasi ini dapat membantu PT Wika Realty pada parameter lokasi, dapat membantu di
implementasi menentukan lokasi strategis untuk pemasaran properti. Dan pada parameter harga, implementasi ini dapat membandingkan harga rumah dengan harga pasar secara efektif. Sedangkan pada parameter kualitas data dan kinerja query, implementasi ini dapat mengoptimalkan pengelolaan dan analisis data yang lebih baik sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Jurnal pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan data warehouse dengan Star Schema di PT Wijaya Karya Realty membawa banyak manfaat yang signifikan, yaitu dari segi pengelolaan dan integrasi data yang lebih baik. Implementasi data warehouse membantu dalam membersihkan dan mengintegrasikan data sehingga menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Dari segi pengikatan kemampuan analisis, penggunaan Mondrian dengan skema workbench meningkatkan kemampuan analisis perusahaan. Star Schema mempermudah perusahaan dalam menganalisis data untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, dari segi pengambilan keputusan yang lebih baik, data yang lebih terstruktur dan dapat diakses dengan mudah memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dari segi pemilihan lokasi strategis, implementasi Star Schema membantu perusahaan dalam memilih lokasi yang paling strategis untuk memasarkan properti. Data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan harga rumah di lokasi tertentu. Kemudian dari segi perbandingan harga, data yang diolah dan divisualisasikan dalam bentuk diagram batang membantu perusahaan dalam membandingkan harga yang dijual dengan harga pasar di lokasi tertentu. Hal ini mempermudah analisis data harga untuk menentukan harga yang lebih kompetitif. Untuk mengembangkan metode usulan yang diusulkan dalam jurnal ini, beberapa ide yang lain yang bisa dipertimbangkan adalah pertama dari sudut pandang penggunaan teknologi data warehouse yang lebih maju. Data warehouse dapat mengadopsi teknologi cloud-based data warehouse seperti Google BigQuery atau Amazon Redshift untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas dalam mengelola data. Selain itu, usulan pemanfaatan teknologi yang lebih real-time pada data processing juga dapat membantu untuk mendapatkan insight lebih cepat dan lebih akurat. Ide lain yang bisa dipertimbangkan untuk tambahan metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pengembangan dashboard dan visualisasi data, yaitu penggunaan dashboard yang lebih interaktif dan user-friendly dengan menggunakan tools seperti Power BI. Ide yang bisa dipertimbangkan selain dua hal sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah dengan meningkatkan jumlah dan variabilitas dataset seperti pengumpulan lebih banyak data dari berbagai sumber yang relevan untuk memperkaya analisis dan meningkatkan akurasi hasil, serta bisa juga dengan melibatkan data eksternal seperti tren ekonomi, data demografi, dan data sosial untuk analisis yang lebih komprehensif. Demikianlah rangkuman dari jurnal yang saya kaji mengenai proses ITL dalam bisnis intelijen di perusahaan properti. Saya harap pembahasan kita hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana proses ITL mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam industri properti. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.